Tapi pegas kayu ini terlalu langka. Bahkan di dalam keluarga pedang, aku takut tidak banyak yang tersisa. Ada sekitar selusin pot di mata air Luomu yang diserap oleh Fang Cai Luozeng. Bahkan jika pendekar pedang itu menumpuk, mungkin butuh lebih dari 1000 tahun. Dan seluruh dunia hanya berkembang sedikit. Tidak realistis untuk mengandalkan hal ini untuk memperluas dunia batin Anda sendiri. Setelah mengusir inkarnasi dalam tubuh, Luozeng menginjak Fei Jian lagi, dan bersama dengan Luo Wei, sekali lagi berangkat dengan para dewa sejati. 4. Jalan ini terus menurun, dan jumlah cacing Ruoqiang yang melekat pada daerah sekitarnya semakin berkurang, dan akhirnya menghilang. Ada bagian yang telanjang di sekitar, tidak ada kemarahan sama sekali, tetapi pikiran jahat yang dilepaskan dalam pengetahuan semakin kuat dan kuat. Banyak orang memiliki sepasang mata merah, memancarkan pembunuhan yang kuat, seolah-olah mereka dapat dikalahkan dalam satu kata. Secara khusus, Tang Jie dan Tang Su, karena mereka berselingkuh dengan Luo Wei, mereka tidak bisa mengendalikannya beberapa kali. Mereka sepertinya ingin bekerja dengan Luo Wei, tetapi setelah Roh Timur memberi makan satu orang, mereka menahan diri. Tinggal. Setelah menentukan keamanan, beberapa dewa sejati duduk di pedang terbang, dan mereka membiarkan diri mereka menetap di mata dan menjaga kecepatan tertentu. Saudaraku, lihat, ada banyak lingkaran di bagian bawah lubang. Kata Luo menunjuk ke bawah. Luo Zeng mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Luo Wei, dan memang melihat lingkaran-lingkaran putih susu, dikelilingi oleh dinding lebar. Apa ini? Kata Luo Zenggi. Cincin tahunan, kata Luo sambil sedikit tersenyum. Dia tahu, jelas lebih dari Luo Zeng. Atau sebelum pergi ke Ruomu, Liu Taibai telah memberikan banyak materi kepada Luo Wei. Apakah itu cincin kayu? Luo Zeng bertanya. Ya, setiap zaman kayu akan menumbuhkan ramet, dan akan ada cincin tambahan di bagasi. Cincin tahunan besar ini mewakili zaman Ruomu, kata Luo serius. Beberapa dewa nyata yang tidak jauh mendengar pernyataan ini dan merasa cukup baru. Lagi pula, tidak semua orang berhak masuk ke tempat ini. Meskipun pesan-pesan ini tidak penting, mereka tidak dapat diedarkan di luar. Keempat dewa adalah fondasi para dewa, dan waktu kelahirannya sangat awal, sehingga dimungkinkan untuk menyimpulkan perkiraan waktu kelahiran para dewa. Anak-anak pelit tahu banyak, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Ketika Luo Hao mendengar pujian saudaranya, dia akan mengatakannya dengan puas, itu tentu saja. Setiap orang terus turun dalam lingkaran cincin ini. 2 hari 2 malam. Saya mendengar pedang memperingatkan, itu datang ke bawah, semua orang akan melambat. Di bawah peringatan itu, hati para dewa sedikit terkejut. Semua orang menjaga kecepatan sangat tinggi ketika mereka menukik dari atas kayu. Jika Anda tidak memperlambat, jatuh saja langsung ke bawah, dan dampaknya akan dapat membuat tubuh terkoyak. Untungnya, pendekar pedang itu mengeluarkan peringatan terlebih dahulu. Semua orang memperlambat kecepatan mereka dan perlahan-lahan turun. Setelah sekitar setengah jam, semua orang akhirnya melihat bagian bawah. Ada di sini. Ini adalah tempat untuk bertarung. Ini benar-benar sulit. Setelah Luo Zeng turun ke bawah, ia menggunakan tumitnya untuk dengan lembut menghancurkan pedang terbang di bawah kakinya. Pedang terbang memutar sebuah lingkaran dan jatuh ke tangannya. Episode dakian dari Luo Zeng terakhir rusak dalam larangan waktu. Pedang yang diberikan oleh pendekar pedang ini adalah biasa, tetapi mereka juga merupakan harta dari produk. Mereka dapat digunakan sebagai senjata untuk borgol. Karena kamu telah mencapai tanah pertengkaran, kamu tidak boleh berjalan tanpa pandang bulu. Pastikan untuk mengikuti kita, kata Sword kepada kerumunan. Oh, aku mengatakan bahwa tempat perselisihan ini menyembunyikan warisan besar dari sisi lain dari tanah. Kamu pendekar pedang telah membiarkan warisan ini selama bertahun-tahun. Bisakah kamu menemukan kentut bersamamu? Salah satu Tuan Putih tersenyum. Kemudian 2 keluarga bayi lainnya juga membantu. Ya, diperkirakan pendekar pedang itu tidak bisa mendapatkannya sendiri. Jadi setiap kali mereka bertarung, mereka menyesatkan orang lain. Semuanya belum dapat menemukan warisan hebat ini selama bertahun-tahun. Rumah putih ini tidak berafiliasi dengan aliansi kaya, dan tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga pedang. Ini adalah raksasa yang mandiri. Mereka bertiga juga mendapat kabar. Kali ini, tentu saja, mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan warisan. Setelah mendengar ini, Ejek Jianyanyin berkata, dalam hal ini, Anda bisa menjadi rumah putih. Kakak, ayo pergi. 3 dewa sejati gedung putih berkata dengan dingin dan memilih untuk pergi ke arah yang berbeda. Jika bagian bawah kayu, akar yang berantakan membentuk lapisan hop dan hollows, lingkungannya rumit, dan keluarga kulit putih menghilang di mata-mata. Jika kamu ingin bertindak sendiri, kamu dapat memilih untuk pergi sekarang, kata pedang, samar-samar kepada kerumunan. Dewa sejati di lapangan pada dasarnya adalah orang yang paling kuat di bidang para dewa. Setelah mendengar ini, ada kelompok 2 orang lagi, dan sekelompok 3 orang memilih untuk pergi. Hal yang paling berharap untuk pedang adalah bahwa hantu oriental akan pergi bersama bangsanya. Hantu-hantu kuno, serta keluarga Tang, keluarga dingin, gembala, keluarga Fang, dan raksasa-raksasa lainnya tidak bergerak, sepertinya mereka akan mengikuti mereka. Rubah tua, tatapan pedang memandang hantu oriental, dan memperhatikan tampilan hantu timur yang agak konyol, lalu menoleh. Kekanak-kanakan, hantu timur juga berkata dengan lembut. Tujuan terbesar dari garis keturunannya bukanlah untuk mewarisi warisan, tetapi untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan. Dia secara alami tidak memiliki demam untuk menjelajahi tempat perselisihan. Kemudian pendekar memimpin dan memilih arah untuk membawa 100 orang ini. Bagian bawah dipenuhi dengan rimpang berbagai bentuk, di samping beberapa tanaman yang anehnya berbentuk dan tumbuh di tempat gelap dan lembab.
Hei, hei. Saya tidak keluar untuk waktu yang lama, dan ada tangisan aneh yang datang dari jauh. Ketika ada dewa nyata yang menatap, aku melihat sekelompok lingzi kuning pucat. Ukuran cakram Ganoderma lucidum diatur dengan rapi, dan ada hampir selusin, yang terlihat sangat menarik. Ganoderma lucidum ini memiliki aura yang bagus. Jelas bukan segalanya. Beberapa dewa sejati, seperti Naniwa, sedikit tergerak, dan orang banyak tidak bereaksi, seperti bergegas untuk menjemput mereka. Di bawah kedok pedang, dia berbalik dan berkata, "Saudara Mernan." "Ya," kata Monan di belakang pedang, dan pedang panjang di tangannya memacu seperti sambaran petir. "Hei!" Baut petir yang sepenuhnya terintegrasi dengan pedang manusia, atau petir, sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang. Jarak antara pedang dan rumah-rumah mewah dipacu oleh 100 kaki, dan jalan dari Ganoderma lucidum dilewati. "Hei, hei!" Dikelilingi oleh lampu listrik biru, Ganoderma lucidum itu mulai berputar dan berteriak secara bersamaan. Dan Ganoderma lucidum, seperti cakram penggilingan, juga diubah menjadi kelompok seperti sosok hantu, berdiri di alam liar dan memutar.